Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gose Waridi dengan NIM 230603 230605110083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal, dan video ini juga menjadi dokumentasi bahwasanya saya juga sudah mengerjakan UTS. Nah, di sini untuk pengerjaan yang akan saya jelaskan nanti di sini, saya demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Oke. Mungkin lanjut untuk pertanyaan pertama, di mana jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Ya, seperti namanya ya, sistem terdistribusi. Berarti sistem itu kayak ada satu yang tersentralisasi seperti itu. Nah, dimana nanti itu seperti kayak ada beberapa komputer yang seakan-akan dia itu saling berkomunikasi dan menjadi sebuah satu sistem yang utuh. Nah, contohnya itu seperti bank, dimana bank itu kan ada di berbagai tempat, dimana nanti data-data yang ada seperti ATM, nah itu bakalan masuk ke server pusat. Nah, seperti itu. Atau mungkin seperti kalau contoh kemarin itu di ini, pembayaran UKT di Win. Nah, itu kan kita menggunakan server dari, kita mengambil data server dari bank untuk ditampilin ke klien kita atau di servernya Win ini. Sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik, untuk karakteristik sendiri dari sistem terdistribusi, yang pertama itu ya sesuai dengan namanya ya, sistem terdistribusi. Berarti dia itu sistemnya gimana ya? Gini. Seperti yang sudah ya, sistem terdistribusi. Jadi itu kan ada banyak komputer dimana komponennya itu atau komputernya itu tersebar dan menjadi saling terhubung atau berkomunikasi, saling berkomunikasi, tersebar, terus berarti skalabilitas atau performanya itu, performa sistemnya itu dapat ditingkatkan ya skalabilitas buat meningkatkan performanya seperti itu. Dan juga kalau semisal ada antrian ini toleransi atau kayak kalau semisal itu ada kesalahan, sistemnya itu tetap berfungsi gitu, kayak toleransi atau ya seperti itulah. Terus sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama, karakteristik arsitektur utama dari sistem terdistribusi. Arsitektur utama itu ada dua. Yang pertama itu ada peer to peer dan juga kemarin
master slave. Ya, master slave. Slave. Ya, master slave. Dimana untuk yang master slave, dia itu apa ya? Ya, untuk yang peer to peer perannya itu ya langsung gitu. Jadi para entitas atau objek atau ya objek atau klien atau apalah gitu, dia tuh kayak apa ya, lurus peer to peer langsung seperti itu. Sedangkan untuk yang master slave itu kebalikannya, tidak langsung atau simetris, ya tidak simetris sama simetris. Jadi peer to peer itu simetris dan yang master slave itu tidak simetris. Jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Pengertian dari soket. Soket itu merupakan apa ya, kayak gerbang atau merupakan gerbang pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antara dua komponen mesin, ya seperti itu, yang nanti dia itu bisa menerima atau mengirim data. Contohnya itu kemarin seperti chat. Ya, jadi nanti di soketnya itu ada di apa ya, titik komunikasinya seperti itu. Chat, terus transfer file, ya kan sama transfer file. Terus juga apa ya, mungkin game online ya kan sama-sama ini. Terus telepon soket, jelaskan pengertian dari port dan sebutkan jenisnya. Port dan sebutkan jenis port. Port ini merupakan apa ya? Port ini kayak apa ya, salah cara, bukan cara, tapi tempat untuk atau sebuah koneksi virtual tentunya yang digunakan oleh aplikasi seperti web untuk bertukar data secara langsung. Jenisnya ya. Nah, untuk contohnya itu seperti HTTP ya, ada 80, terus HTTPS itu 400 500 kalau nggak salah ya. Dan juga sebutkan jenisnya. Nah, ke jenisnya itu ada 3: private port, terus register port, dan apa yang digunakan internal, dan port yang digunakan secara internal seperti itu. Oke, terus jelaskan pengertian dari SOA. Pengertian dari Service Oriented Architecture. Berarti SOA atau Service Oriented Architecture itu merupakan arsitektur dari sebuah sistem yang dimana
kan service memberikan service yang saling berkomunikasi melalui jaringan, ya melalui jaringan atau ya melalui jaringan, sehingga membentuk sebuah arsitektur yang besar, yang awalnya itu arsitektur kecil terus digabung-gabung dan sambil komunikasi menggunakan jaringan dan menjadi sebuah sistem arsitektur yang gede seperti itu. Sebut dan jelaskan service sebut dan jelaskan service dari SOA. SOA, oh ini kan saling berkomunikasi. Nah ya di sini kalau gak salah itu ada yang namanya API. Nah itu merupakan salah satu service yang di SOA, yaitu API, di mana API itu buat pengiriman datanya seperti itu. Ya, API. Terus jelaskan pengertian dari RPC dan SOAP. Jelaskan pengertian RPC dan SOAP. Nah, RPC dan SOAP ini merupakan salah satu salah satu metode yang digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan pengaksesan sebuah function, ini sebuah prosedur dari komputer lain. Nah, sedangkan untuk SOAP atau simple object apa kemarin ya simple object itu merupakan tadi kan kayak kalau SOA ini tuh kayak standarnya seperti itu, standar untuk melakukan pertukaran data pesan, yang dimana itu notabene itu menggunakan pertukarannya itu menggunakan yang namanya XML melalui jaringan komputer. Nah, kalau SOA itu kan prosedurnya, sedangkan RPC itu metodenya seperti itu. Jelaskan pengertian dari WSDL dan juga REST. Nah, WSDL Web Service ini merupakan sebuah dokumen yang berbasis XML, yang dimana dia itu kayak anggaplah representasi dari layanannya itu sendiri seperti itu. Terus untuk REST atau REST itu setahu itu merupakan sebuah arsitektur yang menyediakan standar atau aturan atau standar lah atau aturan antara sistem komputer di web. Jelaskan tentang XML, JSON, dan RSS. XML atau kepanjangannya apa? Hyper markup language. Ini XML itu merupakan salah satu bahasa markup sama kayak HTML. Tapi bedanya kalau semisal HTML itu digunain buat tampilan, XML ini buat data, representasi dari datanya untuk menyimpan dan mengirim data itu sendiri. Nah, sedangkan untuk JSON itu kalau nggak salah JavaScript object
ya JavaScript object. Nah ini itu sama kayak XML. Dia itu buat di pertukaran data juga, tapi JSON-nya ini apa ya, kan JavaScript menggunakan apa ya, kayak JavaScript-nya gitu. Dan ini juga lebih mudah untuk dibacanya, soalnya kan udah ada berbentuk mapping. Terus RSS. Nah ini RSS apa ya? RSS itu format ya, intinya RSS itu digunakan untuk melakukan perubahan data yang dari situs website. Ya intinya ketiga ini, XML, JSON, dan RSS itu digunakan untuk operasi dari data itu sendiri. Ya. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata mohon maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.